perkenalkan nama saya Alfi, saya sebagai drummer di Muska. Saya Baby, saya bassis, dan mungkin ada 2 orang lagi, satu Aldi, biasa dipanggil Encek. Cek ya. Aldi dia di lead gitar, dan Andika, biasa dipanggil Dika, dia vokalis. Tertegun batinku memilikimu, sangkaku hadirmu tak hanya singgah. Namun siapa yang tahu, hanya harapku dan yakinku akan esok denganmu. Janganlah berakhir sekarang, kita belum memberi warna, belum sampai berbunga. Untuk Muska sendiri itu kita ambil dari Rasi Bintang, Kang. Dari Rasi Bintang, dengan harapannya, kenapa Rasi Bintang? Karena bintang itu satu-satunya bagian dari tata surya yang bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Jadi kita berharap bahwa masing-masing dari kita ini bisa memberikan impact ke pendengar semua melalui lagu-lagu kita. Muska didirikan tuh sekitaran bulan Mei tahun 2012. Mei kapan? Bulan Mei tahun 2012. 2012. Udah lama. Band Kolot. Oh, iya. Perjalanan personil itu sebenarnya kita dari masing-masing ini punya band masing-masing sebenarnya. Tapi satu tongkrongan. Nah, di situ kita coba buat collab. Kebetulan Alfi di band dulu ya, punya band juga, saya juga punya band. Kita coba bikin, tadinya jamming aja, ternyata cocok, dan seiring berjalan juga Hukum Alam berjalan, band-band masing-masing kami bubar, dan justru Muska ini justru yang bertahan gitu. Nah, berawal kita berempat dulu. Nah, dalam perjalanan sekitar tahun 2014-an ya, 2014-2013 ada keyboard kita. Karena waktu itu masih belum terlalu tenar synthesizer ya. Gitu. Jadi kita pakai keyboard, kebetulan waktu itu ada personel kita namanya Harry. Nah, dalam perjalanan makin dewasa, Hukum Alam lagi, justru kami kembali ke formasi awal. Waktu pas pertama kali terbentuk, kembali 4 orang. Untuk album sebenarnya kita belum ngeluarin. Coba kalau untuk single kurang lebih ada sekitar 6. Itu ada untuk single kurang lebih ada sekitar 6 lagu ya. Itu bisa dicek di YouTube atau di Spotify, Musca. Kalau untuk pustaka lagu sendiri sih ya lebih dari 20. Iya. Gitu. Iya, ada kurang lebih 20-an lah kalau untuk lagu sendiri. Cuman yang kita rilis di tahun 2025-2026 ya ini kurang lebih 6 ya. Iya, kurang lebih 6. Sebenarnya kalau bicara strategi ada satu orang profesor kita Aldi yang biasanya dia nerangin sih yang spesifiknya seperti apa. Cuman intinya kita nggak kaku dengan genre ya, mungkin ya gitu. Memang kita punya genre sendiri secara aliran musik, tapi untuk tema musik sendiri kita mengikuti justru yang lagi happening di saat itu apa sih gitu. Contoh, kita juga tidak menutup hal-hal yang sifatnya kayak kemanusiaan dulu ya. Sempat juga kita buat lagu untuk lagi rame-ramenya masalah Palestina. Nah, kita buat juga. Terus COVID juga kita bikin juga lagu, salah satunya judulnya Sembuhkan Bersama. Nah, itu jadi kita nggak menutup lah, nggak selalu harus misalnya romantis, karena ya itu balik lagi ke inti awal nama Muska itu ya Rasi Bintang. Karena bintang itu kan bisa jadi petunjuk, pencerah, dan intinya nyaman buat semua. Percaya sih, itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya paling di samping percaya kita udah merasa seperti keluarga. Gitu, jadi nggak ada siapa yang paling gitu. Kita ngerasa bahwa setiap keputusan, baik itu dari masalah simpel, keputusan lagu dan lain-lain, kita selalu ambil bareng-bareng. Nggak ada yang siapa yang ini akhirnya perlu ada yang disalahkan gitu, atau misalnya dikambing hitam, kita nggak. Selalu dipertanggungjawabkan bareng-bareng gitu aja. Siapa sih inisiatornya atau siapa sih yang paling menonjol, termasuk lagu
paling hanya saya yang nggak nyiptain lagu. Semua yang lain tuh nyiptain lagu, saya aja yang nggak. Karena mau nyetor lagu ada sieun ya, habis itu cocok. Jadi untuk proses Gitu. kreatif kita bareng-bareng Bareng-bareng. dari mulai mentah sampai jadi gitu. Kalau untuk Musika sendiri kenapa bisa tergabung ke BMI, karena visi dan misinya BMI itu sesuai dengan apa yang kita harapkan juga ya. Kita cita-citakan. Iya, kan tujuan BMI ada tuh untuk mengakomodir musisi-musisi Bandung dari berbagai genre, dan mereka siap menampung dari berbagai kalangan. Nah, berarti artinya kan si Bandung Musik Indie itu tuh bisa kalau filosofi nama musika itu bisa menjadi penerang untuk semualah bagi yang tidak ada wadah gitu. Nah, kenapa musika masuk? Karena satu visi dengan musika. Ya untuk sekarang sih kita coba terus untuk beradaptasi terus ya dengan perkembangan sekarang. Apalagi udah masuk sekarang industri 5.0 ya, yang dimana AI juga udah jadi pesaing goib gitu kan gitu ya. Jadi dengan komposisi yang memang luar biasa juga dari AI, tapi kita tetap percaya bahwa manual itu tetap lebih kental, lebih original gitu, dan kita juga berusaha untuk menyesuaikan dengan situasi-situasi sekarang. Dan bicara masalah musik, nggak semua harus jadi artis di TV. Ya, namanya karya itu bisa dinikmati, nggak selalu harus di TV, bisa dinikmati juga di medsos mungkin, dan lain-lain gitu. Intinya itu, kita adaptasi dengan semua situasi. Kalau profit mungkin sama-sama aja sama yang lain ya, gitu. Jadi dari awal orang dengan duit itu sih di awal tentunya Enggak gitu, sih. nggak ke kafe-kafe juga kita Kita nggak pernah gitu. reguler waktu ada Heri 2013, 2012. Untuk reguler, oke event itu. Event. Jadi kita menentukan band kita, jati diri kita bukan untuk sebagai band kafe, tapi intinya kita selalu bikin karya original, dan kalau ada event ya kita isi hanya simple itu. Nggak money oriented mungkin ya. Nggak berpikir ke situ. Walaupun tujuan semua juga bisnis gitu, tapi kita nggak serta-merta ngejar itu yang pada akhirnya itu jadi tolak ukur apakah kita terus berkarya atau enggak gitu. Nah, kita selama ini nggak pernah terpentok urusan itu, berkarya aja. Kalau untuk pengalaman kita dulu, ya alhamdulillah kita sempat di 2014 ya, Kickfest tuh. 2014 kalau 2014 ya, 2014. kita sempat masuk ke Kickfest. Juga untuk masalah fanbase juga sempat rame dulu, dan kita sempat vakum kan, perjalanan dari 2015 ke 2005. Ini kurang lebih 10 tahun kita vakum, dan bisa dibilang ya kita ngerintis lagi dari awal. karena kesibukan. Karena Mungkin. bahasanya keren, karena pendewasaan. Asik. Tapi bukan berarti ngeband jadi terdewasa ya. Oke gitu. Justru makin dewasa, makin cermat membagi waktu, ya akhirnya kayaknya kita perlu ngeband lagi deh gitu. Di sela-sela kesibukan bisa, kebetulan salah satu gitaris kita justru dia sekarang domisilinya di Bogor. Kita biasanya kalau rutin sebulan sekali. Nah, untuk masalah penjadwalannya mungkin biasanya kita berkabar di grup ya. Yeah. Jadi kita menyesuaikan juga dengan yang jauh dan kondisi dia sibuk. Kalau untuk nyiptain lagu, nggak dengan sekarang kemajuan ya, kita nggak terbatas dengan jarak, waktu gitu. Ya alhamdulillah berkarya masih terus lancar lah gitu dengan kondisi. Kalau untuk album kita masih single. Single surprise. Iya. Yang terakhir dirilis kemarin belum sempat berbunga di tahun 2026 ya. 2026 gitu. Belum sempat berbunga. Iya, belum sempat berbunga. Nama judulnya belum sempat Iya, berbunga. single. Sebenarnya itu yang buatnya gitaris kita, Pak Aldi. Cuma kalau saya menyimak sedikit ya, itu artinya tentang ada harapan yang belum tersampaikan atau harapan yang di tengah jalan belum sampai terwujud gitu, Pak. Tapi udah keburu end. Iya. Gitu. Bisa percintaan, bisa itu, bisa harapan kehidupan yang dia lagi meniti, tapi ternyata keburu kesempatannya hilang. Nah itu bisa ke situ. Tapi identiknya ya orang rata-rata ya pasti mikirnya ke percintaan. Kalau arah pasti ada sih, Pak, karena kita juga harus memperkenalkan mungkin ya melalui media sosial karya kita ke orang-orang pada umumnya. Cuma sekali lagi balik lagi ke feedbacknya apa, karena kita tidak berorientasi uang, jadi ya berjalan aja mungkin ya. Orientasinya adalah musikanya itu sendiri Iya. sebagai penerang. Jadi
gitu sih. Jadi kalau bicara ada bisnis nggak? Ya ada, tapi nomor sekian, nggak jadi tujuan utama karena kami khawatir ketika bisnis itu dijadikan acuan utama, justru niat awal kita yang justru akhirnya nanti buyar dengan sendirinya gitu. Kalau dengan BMI sebenarnya nggak ada terikat secara bisnis ya, cuma kita bergabung tuh karena memang visinya sama dengan filosofi Muska aja. Iya. Gitu. Jadi yang kita tangkap si BMI itu jadi wadah untuk mengakomodir berbagai genre musisi dan kalangan gitu sih yang diperdengarkan ke orang gitu kan, artinya berarti BMI itu mencerahkan orang-orang yang belum punya wadah gitu kayaknya kemana ya udah kita masuk BMI gitu. Tanggal 7 harapannya eventnya ya makin sukses, terus niatnya BMI juga sebagai wadah untuk musisi-musisi di kota Bandung terutama itu juga bisa tercapai dengan lancar dan tanggal 7 menjadi acara yang boom mungkin ya, gitu. Berharap pecah juga acaranya gitu. Dalam konteks BMI, mungkin harusnya BMI sendiri ya kalau konteks BMI ya. Tapi kalau kita sih sesama musisi Bandung dari kacamata kita, intinya terus berkarya aja, jangan putus asa dan insya Allah ai artosna nuturkeun meureunnya. Yang penting mah kita jangan mengedepankan dulu, jangan pernah menjandingkan seni dengan uang secara bersamaan. Kalau bisa ada yang dibelakangkan salah satu gitu. Untuk warga Bandung yang punya band atau solois atau gitaris tetap berkarya, jangan merasa tidak percaya diri, tidak berkarya atau apa. Yang penting berkarya dulu. Mungkin banyak wadah-wadah yang bisa mempromosikan atau apalah gitu. Tinggal yang penting mah jangan berhenti semangat berkarya kalau dari saya. Ya. Dan harus optimis bahwa setiap karya apapun bentuknya pasti ada yang dengar, pasti ada yang suka. Tertegun batinku memilikimu, sangkaku hadirmu tak hanya singgah. Namun siapa yang tahu, hanya harapku dan yakinku akan esok denganmu. Janganlah berakhir sekarang, kita belum memberi warna, belum sampai berbunga. Jangan nanti kita sesali, meski esok kan datang, ini takkan terulang lagi. Sesalku tak sempat mengukir senyummu, sesalku tak sempat mengusap sedihmu. Namun siapa yang tahu, hanya harapku dan yakinku akan esok denganmu. Janganlah berakhir sekarang, kita belum memberi warna, belum sempat berbunga. Jangan nanti kita sesali, meski esok kan datang,